definisinya ya. Seperti Sultan Takdir minggu lalu ini, kubu yang berbeda dari Sultan Takdir. Cara berpikirnya khas beliau. Kalau Sultan Takdir kemarin ya bagi banyak orang agak westernis, terlalu membarat. Nah, antitesisnya apa? Ya antara lain yang disampaikan oleh Ki Hajar. Kita pelajari pelan-pelan. Definisi kebudayaan. Kalau kemarin Sultan Takdir lebih pada budi dan daya. Kita lihat ya. Kebudayaan itu menurut Ki Hajar adalah buah dari keadaban manusia. Mudahnya keadaban itu mungkin hari ini kita terjemahkan jadi namanya peri kemanusiaan. Jadi manusia itu adalah manusia yang berbudaya. Belakangan kan banyak muncul kajian-kajian yang membahas gimana cara jadi manusia yang sejati, manusia yang manusia. Bukan manusia yang gayanya kayak Tuhan, bukan manusia yang gayanya kayak setan, bukan manusia yang gayanya kayak binatang, manusia yang manusia. Manusia yang manusia itu ya manusia yang berbudaya. Manusia yang berperi kemanusiaan. Istilahnya Ki Hajar, manusia yang berkeadaban. Manusia yang berkeadaban itu manusia yang luhur budinya. Nanti ada penjelasan di belakang tentang apa itu budi. Jadi kebudayaan itu buah dari keadaban. Yang dimaksud keadaban itu keluhuran budinya manusia. Ini kalau dari kata-kata kabudayan atau kebudayaan. Kalau diambil dari bahasa Inggris itu ya kata istilahnya kan culture atau kultur. Itu dari bahasa Latin yang artinya mengusahakan. Jadi mengusahakan hidup untuk maju. Nah, itu kultur, culture. Jadi kultur itu ada konotasi upaya untuk hari ini lebih baik dari kemarin. Nah, itu makna letterleknya kultur. Jadi kalau ada hadis manusia yang utama itu yang hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari ini, itu berarti manusia yang berbudaya dalam definisi kultur ini. Jadi yang satu keluhuran budi, yang satu perbaikan diri. Itulah budaya. Nah ini kalau diputar-putar nanti, orang berbudaya itu orang yang budinya luhur. Kemudian senantiasa jadi lebih baik. Inilah orang yang beradab, orang yang berperi kemanusiaan. Inilah yang saya sebut tadi, jadi manusia yang manusia. Nah, kan banyak seperti ilustrasinya Imam Ghazali itu kan banyak manusia yang tidak manusia. Banyak manusia yang saitoniyah. Banyak manusia yang khayal. Saitoniyah itu manusia yang seneng kalau musuhnya, kalau ada orang susah. Setan itu kan dia bahkan rela mengorbankan dirinya. Aku masuk neraka ndak apa-apa, asal musuhku manusia ini juga masuk neraka. Itu kan gayane setan. Aku rusak ndak apa-apa, asal engkau musuhku juga hancur. Ini gayane setan. Aku bohong ndak apa-apa, aku tahu aku bohong, aku bikin hoax, mestinya aku masuk neraka besok. Tapi asal engkau juga hancur, ndak apa-apa. Yo. Ini dianggap iklan ya, ambil nafas sebentar. Oke, yo, dilanjutkan lagi. Ya sebagai manusia yang berbudaya, kalian harus paham dunia manusia itu dinamis macam-macam, harus siap menghadapi situasi apapun. Nah, jadi tutuk endi mau. Malah lali.
Oke ya, ilustrasinya sama Imam Ghazali tadi ya, tentang manusia yang tidak manusia. Berarti perilaku setan itu bukan beradab, bukan kemanusiaan. Ada perilaku kebinatangan. Yang oleh Imam Ghazali nanti binatang itu dibagi dua. Ada binatang ternak, ada binatang buas. Sabuiyah binatang buas, bahimiyah binatang ternak. Ini juga belum manusia. Bahimiyah binatang ternak itu hidup yang fokusnya perut, makan, minum, dan sedikit di bawah perut. Urusan seks, keturunan. Kalau hidupmu tujuannya hanya itu saja, mungkin kalau pakai bahasa hari ini fokusmu hanya ekonomi saja, kamu belum manusia. Ini masih orientasi bahimia. Nyari seneng-seneng saja, enak sendiri saja, bukan manusia. Ada orientasi sabuiyah. Sabuiyah itu binatang buas. Binatang buas itu orientasi keinginan, cita-cita yang tidak terkendali. Yang penting aku bisa jadi PNS lah, caranya apa saja tidak masalah. Yang penting aku bisa masuk perguruan tinggi favorit. Agak nyogok-nyogok dikit, agak ndak apa-apa wis. Agak curang-curang dikit ndak masalah. Ini sabuiyah. Tidak beradab. Jadi tidak manusia yang manusia. Coraknya masih corak kehewanan. Jadi jangan jadi setan, jangan jadi hewan. Jadilah manusia. Cirinya dua. Budinya luhur dan tambah baik, tambah baik. Iya Pak, saya masih mikir perut Pak, mikir ekonomi. Tapi nanti kalau sudah terpenuhi ya saya akan berusaha lebih baik lagi. Besok lebih baik lagi, itu manusia. Ya memang tidak ada yang sempurna, tapi kan kelihatan orientasi hidupnya. Nah, jadi ini dasar penjelasannya Ki Hajar tentang apa itu kebudayaan. Yang satu dari kata-kata kabudayan, yang konotasinya adalah keluhuran budi. Yang kedua dari kultur, culture, kalau bahasa Inggris, yang konotasinya adalah upaya untuk maju atau untuk lebih baik. Oke ya, jadi ini catatan penting. Manusia yang manusia berarti punya semangat untuk lebih baik. Orang punya semangat untuk lebih baik, itu berarti dia harus sadar dia belum baik. Orang punya semangat untuk jadi lebih maju, itu kan berarti dia harus sadar dia belum maju. Kok ada orang mengklaim dirinya, aku sudah pasti baik, aku sudah pasti benar, aku sudah pasti hebat, aku sudah pasti maju. Itu alamat dia tidak akan lebih baik, tidak akan lebih hebat, tidak akan lebih maju. Wong dia nganggap sudah selesai. Baik, berarti tidak manusia yang manusia. Karena hakikatnya tidak ada manusia yang sempurna. Oke, ini dasarnya ya, yang pertama ini. Paling tidak sekarang dapat definisi yang berbeda tentang apa itu kebudayaan. Kalau di buku-buku kebudayaan sebenarnya banyak. Bukunya juga sudah banyak. Dalam bahasa Indonesia juga sudah banyak. Bukunya yang banyak, membacanya yang kurang. Oke.